Assalamualaikum teman-teman. Saya Dea Yanti. Di sini saya akan menyampaikan materi dinamika kelompok dalam keperawatan. Materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Bisnis yang diampu oleh Ibu Deksi Triadinda, SEMM. Mengapa dinamika kelompok dalam keperawatan? Mungkin karena lingkungan di sekitar saya banyak adanya klinik dan banyak adanya perawat-perawat, dokter, bidan, dan lainnya yang berbau kesehatan. Maka dari itu, saya mengambil judul dinamika kelompok dalam keperawatan agar memudahkan untuk melakukan observasi dan wawancara. Sebelum kita membahas dinamika kelompok dalam keperawatan, kita bahas dulu apa sih dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu adalah dinamika kelompok itu berasal dari dua kata, yaitu dinamika dan kelompok. Dinamika ini sendiri berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Dan kelompok itu sendiri yaitu kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Jadi, dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan anggota yang lainnya yang berlangsung dalam situasi yang dialami bersama. Dinamika kelompok memiliki empat fungsi. Fungsi dinamika kelompok yaitu yang pertama membentuk kerjasama, yang kedua memudahkan segala pekerjaan, yang ketiga mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah, yang keempat menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama membentuk kerjasama, yaitu saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup, karena bagaimanapun manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Banyaknya pekerjaan yang akan dilaksanakan tanpa bantuan orang. Karena peribahasa mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi jika pekerjaannya itu berat, maka kita lebih baik meminta bantuan kepada orang lain agar pekerjaannya tepat selesai. Yang ketiga, ada mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat dan efektif serta efisien. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga lebih cepat selesai, efektif, dan efisien. Dua kali saya bacakan karena gak usah dijelaskan, sudah pasti paham. Yang keempat ada menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu bisa memberikan masukan dan berinteraksi dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Jadi karena negara kita negara demokratis dan dalam kelompok harus menciptakan iklim demokratis seperti bebas berpendapat, bebas mengeluarkan ide, bebas mengeluarkan pendapat, bebas memberikan masukan, karena dinamika kelompok itu tadi awalnya berinteraksi. Kita harus saling berinteraksi dari satu anggota ke anggota lain untuk ke seluruh kelompok.
Selanjutnya ada jenis-jenis dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok primer, yang kedua ada kelompok sekunder, yang ketiga ada kelompok formal, yang keempat ada kelompok informal. Kelompok primer itu merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya sudah saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan seperti keluarga. Menurut George Homan, kelompok primer merupakan sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang sering berkomunikasi dengan lainnya, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung atau tatap muka tanpa melalui perantara. Di sini contohnya ada keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama, dan lainnya. Dari contohnya itu sendiri bisa dilihat keluarga. Sudah jelas itu merupakan anggota yang saling mengenal karena kita dan berhubungan erat karena keluarga. Yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder itu jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya bersifat objektif. Di sini dicontohkan partai politik, perhimpunan serikat kerja, dan lain. Selanjutnya ada kelompok formal. Kelompok formal ini adalah kelompok yang ditandai dengan adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan anggotanya itu dipilih oleh atau diangkat oleh organisasi seperti di situ contohnya dari kelompok ini adalah semua perkumpulan yang memiliki ADART. Mungkin ini lebih ke instansi negara, ke pemerintahan, karena anggotanya diangkat oleh organisasi. Begitupun dengan adanya peraturan atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada, bisa dibilang ini lebih ke pemerintahan. Selanjutnya ada kelompok informal. Kelompok informal ini kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompoknya biasanya tidak beraturan dan keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang jelas tapi bersifat informal yang hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati. Di sini dicontohkan misalnya kelompok arisan. Kelompok arisan terbentuk karena adanya daya tarik dan interaksi antar ibu-ibu sosialita, entah ibu-ibu apa gitu, berkumpul dan membentuklah kelompok arisan. Selanjutnya ada proses pembentukan kelompok. Di sini langkah proses pembentukan tim diawali. Pembentukan kelompok dalam proses ini ada dasar-dasar yang diperlukan. Ada persepsi, adanya motivasi, adanya tujuan,
organisasi, independensi, dan interaksi. Persepsi itu pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan intelijensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Misalnya itu terdapat satu atau lebih kemampuan intelektual yang dimiliki atau yang lainnya memiliki kemampuan bahasa yang baik. Dengan demikian, diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tertentu bisa mengedukasi anggota lainnya. Terus adanya motivasi. Motivasi ini pembagian kekuatan yang berimbang akan motivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada pada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian, dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi diri untuk maju. Selanjutnya ada tujuan. Terbentuknya kelompok karena memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu tersebut. Itu udah pasti. Yang keempat ada organisasi, perorganisasian yang dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif. Yang kelima ada independensi atau kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok. Kebebasan ini merupakan kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Namun demikian, kebebasan tetap berada dalam tata aturan yang disepakati oleh kelompok itu tersebut. Yang terakhir ada interaksi. Interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok, karena dengan interaksi akan ada proses transfer ilmu yang dapat berjalan secara horizontal yang berdasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada perkembangan kelompok. Setelah terbentuknya kelompok, karena adanya persamaan dalam kebutuhan akan berkelompok, di mana individu memiliki potensi dalam memenuhi kebutuhan dan setiap individu memiliki keterbatasan, sehingga individu akan meminta atau membutuhkan bantuan individu yang lain untuk mengatasinya. Kelompok merupakan tujuan yang diharapkan dalam proses dinamika kelompok karena jika hal tersebut tercapai, maka dapat dikatakan salah satu tujuan proses transformasi dapat berjalan dengan baik. Indikator yang menjadikan pedoman untuk mengukur tingkat perkembangan kelompok itu adanya adaptasi. Setiap individu terbuka untuk memberi dan menerima informasi baru. Setiap kelompok tetap selalu terbuka untuk menerima peran baru sesuai dengan hasil dinamika kelompok tersebut. Di samping itu, proses adaptasi juga berjalan dengan baik dan yang ditandai dengan kelenturan setiap anggota untuk menerima ide, pandangan, norma, dan kepercayaan anggota kelompok lainnya tanpa merasa integritasnya terganggu. Selanjutnya, pencapaian tujuan. Setiap anggota mampu menunda kepuasan dan melepaskan ikatan dalam rangka mencapai tujuan bersama.
namun membina dan memperluas pola, serta individu mampu terlibat secara emosional untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuannya. Perkembangan kelompok dapat ditunjang oleh beberapa komunikasi dalam kelompok. Perkembangan kelompok dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap praafiliasi, yang kedua tahap fungsional, yang ketiga tahap disolusi. Tahap praafiliasi ini adalah tahap permulaan atau tahap perkenalan, di mana semua individu akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan kemudian setelah perkenalan dengan satu sama lainnya sudah saling kenal, kemudian berkembang menjadi kelompok yang sangat akrab. Kelompok dengan mengenal sifat dan nilai masing-masing anggota. Yang kedua, tahap selanjutnya ada tahap fungsional. Tahap ini tumbuh ditandai dengan adanya perasaan senang antara satu dengan yang lainnya, tercipta homogenitas, kecocokan, dan kekompakan dalam kelompok. Maka dari itu, akan terjadi pembagian dan menjalankan fungsi kelompok menjadi fungsional. Tahap terakhir ada tahap disolusi. Tahap ini terjadi apabila keanggotaan kelompok sudah mempunyai rasa tidak membutuhkan lagi dalam kelompok. Tidak tercipta kekompakan karena perbedaan pola hidup. Sehingga percampuran yang harmonis tidak terjadi, dan akhirnya harus terjadi adanya pembubaran kelompok. Tahap disolusi ini adalah tahap terakhir. Jika dari tahap awal tidak cocok, maka kelompoknya akan bubar atau disolusi. Tidak merasa adanya kecocokan yang harmonis dalam suatu kelompok, maka akan terjadi pembubaran atau tahap disolusi. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dinamika kelompok. Dalam proses dinamika kelompok terdapat faktor yang menghambat maupun memperlancar proses tersebut, yang dapat berupa kelebihan maupun kekurangan dalam kelompok tersebut. Kelebihan dinamika kelompok itu adanya keterbukaan antar anggota kelompok untuk memberi dan menerima informasi dan serta pendapat orang lain. Lalu kelebihannya itu kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompok dengan menekan kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan kelompok. Lalu ada kemampuan secara emosional dalam mengungkapkan kaidah dan norma yang telah disepakati kelompok. Jadi dalam dinamika kelompok harus menyingkirkan sedikit egonya, mengurangi sedikit ego yang ada di dalam diri kita. Harus di sini ditulis kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompoknya dengan menekan kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan kelompok. Begitu. Dan kekurangan
Di dinamika kelompok ini, kekurangan atau kelemahan pada kelompok biasanya disebabkan karena waktu penugasan, tempat atau jarak anggota kelompok yang berjauhan, yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertemuan. Mungkin saat ini sudah biasa untuk renggang karena sedang masa pandemi, kita nggak boleh berkerumun. Tapi tidak jarang juga kelompok tidak mencapai tujuan karena hal tersebut, karena miskomunikasi, perbedaan pendapat yang tidak dapat diterima oleh beberapa anggota kelompok, maka akan tidak dapat mencapai tujuan atau dapat mencapai tahap terakhir tadi, disolusi. Kelompok akan bubar karena tidak ada lagi adanya kenyamanan di anggota kelompok tersebut. Selanjutnya kita bahas keperawatan. Sini ada keperawatan. Keperawatan itu adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan berbentuk biopsiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditunjukkan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit, yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Perawat ini sebagai tenaga profesional pemula mempunyai kemampuan baik intelektual, teknikal, interpersonal, dan moral, bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku. Itu adalah keperawatan. Dari hasil wawancara dan observasi, dinamika kelompok dalam keperawatan itu terbentuknya suatu kesatuan, tujuan, dan tindakan yang berorientasi pada pemecahan masalah kesehatan yang dialami masyarakat, bekerja sama dengan mengabaikan konflik dan perbedaan sehingga tercapai suatu keputusan bersama. Dinamika kelompok dalam keperawatan itu penting karena pentingnya dinamika kelompok dalam keperawatan itu adalah profesi keperawatan yang merupakan bagian dari profesi kesehatan yang anggotanya terdiri dari perawat dalam satu ikatan profesi yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dalam bidang keperawatan. Profesi keperawatan terbentuk dari adanya suatu kelompok-kelompok perawat yang memiliki tradisi, norma, prosedur, dan aktivitas yang sama. Setiap anggota satu dengan yang lainnya karena saling membutuhkan bantuan. Setiap anggota profesi memiliki ciri-ciri yang berbeda dan dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu ada anggota psikologis, anggota marginal, dan anggota pemberontak. Anggota psikologis di sini memiliki minat untuk berpartisipasi dalam keanggotaan kelompok norma. Sedangkan anggota marginal itu kelompok yang menerima dengan baik keanggotaannya, tetapi bersikap menjauh atau tidak ingin terlalu terlibat dalam kelompoknya.
Yang terakhir ada anggota pemberontak. Anggota pemberontak itu anggota kelompok yang bersikap menentang dan tidak bersedia untuk menerima norma yang ada. Dinamika kelompok dalam keperawatan itu tadi terbentuknya suatu kesatuan tujuan yang dan tindakan yang berorientasi pada pemecahan masalah kesehatan yang dialami masyarakat, bekerja sama dengan mengabaikan konflik dan perbedaan sehingga tercapai suatu tujuan bersama. Keputusan kegiatan keperawatan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak dan merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Kegiatan keperawatan juga yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang didukung oleh peran masyarakat. Oke, sekian penjelasan dinamika kelompok dalam keperawatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Deksi Triadinda SEMM yang telah memberikan tugas video ini, karena cukup lumayan memicu adrenalin karena harus berani ngomong di kamera sekaligus harus bisa mengedit video tersebut sebagus mungkin agar lebih menarik. I'm so happy and thank you. Terima kasih juga untuk KM atau koordinator MK yang selalu the best untuk kalian. See you all. Bye bye. Assalamualaikum.